Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang bentuk-bentuk bisnis dari mata kuliah pengantar bisnis manajemen dengan dosen pengampu Bu Rista Aldila Syafri MM. Perkenalkan, nama saya Ari Jonathan Lasi dengan NIM 8040210294. Perkenalkan, nama saya Rakes dengan NIM 8040210293. Perkenalkan, nama saya Gunawan dengan NIM 8040210049. Oke, perkenalkan, nama saya Tori Fadura Mancan dengan NIM 8040210250. Oke, lanjut ke definisi yang kedua, yaitu definisi CV. Adalah bentuk badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada orang tersebut sekaligus dipercaya untuk memimpin perusahaan. Yang ketiga itu definisi firma. Firma adalah suatu bentuk persekutuan yang dua orang atau lebih yang menjalankan badan usaha di bawah satu nama. Firma terdiri dari dua orang dan setiap anggotanya memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha tersebut. Dan yang keempat yaitu definisi perseorangan. Adalah suatu perusahaan atau yang paling disebut bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh pemilik tunggal. Sedangkan pengusaha perorangan adalah pemilik suatu dari perusahaan perseorangan yang memiliki kendali penuh. Lanjut, definisi yayasan. Ya, definisi yayasan merupakan suatu badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan untuk diperuntukkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya di bidang sosial, di bidang keagamaan, di bidang kemanusiaan, dan tidak memiliki anggota. Dan definisi selanjutnya itu definisi koperasi, yaitu sebuah badan usaha yang organisasinya didirikan khusus untuk memberi kesejahteraan kepada anggotanya, terlebih dari sektor ekonomi, karena badan usaha ini dibentuk dengan asas kekeluargaan yang memprioritaskan anggota di dalamnya. Definisi yang selanjutnya yaitu definisi franchise. Ya, franchise atau disebut juga dengan waralaba adalah hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. Itu waralaba adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberi hak untuk memanfaatkan. Jadi kita bisa memanfaatkan nama atau mengambil merek dari badan usaha milik yang lain. Dan definisi yang terakhir adalah definisi BUMN. Adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi ini definisi BUMN ini adalah badan usaha yang Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Di sini saya akan menjelaskan yang mana yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Yang termasuk ke dalam badan hukum yaitu PT, yayasan, koperasi, dan BUMN. Ini yang sudah pasti masuk ke dalam badan hukum. Dan yang tidak berbadan hukum yaitu CV, firma, perseorangan, dan franchise. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama mulai dari PT yang berbadan hukum. PT adalah persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dengan kegiatan usaha sebagai modal dasar yang terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan dalam perundang-undangan. Yang kedua itu yayasan yang merupakan badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga yaitu koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau juga badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha. Yang keempat BUMN yaitu badan usaha milik negara. Ini sudah pasti berbadan hukum karena dikelola oleh negara dan setiap aturan di dalamnya sudah pasti tertuang dalam undang-undang.
Dan yang tidak berbadan hukum, kita penjelasan yang pertama yaitu CV. CV ini bukan berbadan hukum karena tidak ada regulasi yang mengaturnya dan merupakan badan usaha warisan kolonial Belanda. Jadi ini sejarah dari masa penjajahan Belanda. Dan yang kedua itu firma yang tidak termasuk ke dalam badan hukum karena tidak ada pemisah harta kekayaan dan setiap anggota bertanggung jawab secara pribadi. Selain itu, firma belum memiliki pengakuan dari negara dalam bentuk perundang-undangan. Yang ketiga itu perseorangan. Usaha perseorangan tidak ada berbadan hukum karena belum ada aturan hukum tentang usaha ini. Dan yang terakhir adalah franchise. Franchise tidak berbadan hukum karena tidak ada ketentuan yang menyatakan berbadan usaha bentuk usaha ini berbadan hukum. Oke, kita lanjut. Yang untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gunawan. Kita akan melanjutkan pembahasan dari materi saudara kita Ari. Baiklah, di sini kita akan membahas di nomor 3. Di nomor 3 kita akan membahas tentang prosedur dan syarat-syarat dalam pendirian. Prosedur pendirian PT yang pertama ialah mempersiapkan pendirian PT. 2. Membuat akta pendirian notaris. 3. Mengesahkan SK materi pendirian PT. 4. Mengurus domisili kelurahan. 5. Mengurus NPWP di kantor pajak. 6. Mengurus izin usaha. 7. Mengurus TDP. Lanjut, syarat-syarat mendirikan PT. 1. Pendiri minimal 2 orang. 2. Struktur pengurus minimal terdiri dari 1 direktur dan komisaris. 3. Susunan pemegang saham. 4. PT wajib memiliki modal dasar. Dan 5. Setoran modal minimal 25% dari modal dasar perusahaan. Lanjut, prosedur mendirikan CV. Yang pertama, menentukan pendiri CV. 2. Melengkapi data pendirian CV. 3. Mengajukan nama ke Kemenkumahan. 4. Membuatan akta dihadapkan notaris. 5. Mengurus SKDP. 6. Mengurus NPWP. 7. Mengurus NIB atau NIB. 8. Mengumumkan ikhtisar resmi. Lanjut, syarat-syarat pendirian CV. Yang pertama, pendiri minimal 2 orang. 2. Pendiri harus merupakan warga negara Indonesia. 3. Tidak diperkenalkan partisipasi modal asing. 4. Persyaratan dasar seperti nama CV, tempat kedudukan pengurus, maksud dan tujuan, dan sektor usaha yang dijalankan. Lanjut, kita ke firma. Prosedur mendirikan firma. Yang pertama, pengesahan nama firma. 2. Pembuatan akta pendirian. 3. Pengurusan NPWP. 4. Pengurusan NIB di OSS. Lanjut, syarat-syarat pendirian firma. Yang pertama, didirikan minimal 2 orang. 2. KTP dan NPWP pendiri firma. 3. Memiliki kegiatan usaha. 4. Memiliki sekutu aktif dalam menjalankan firma. 5. Memiliki pernyataan modal dan para sekutu. Dan lanjut, kita di BUMB. Prosedur mendirikan BUMB. 1. Dilakukan dengan keputusan Presiden dan Menteri BUMB dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan. 2. Menjalankan kegiatan sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan diawasi. 3. Pendirian BUMB ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Lanjut, syarat-syarat pendirian BUMB. 1. Memiliki direksi sebagai pemimpin tertinggi. 2. Sumber pendanaan berasal dari kekayaan negara. Sudah itu, kita akan lanjut di perseorangan. Prosedur mendirikan perseorangan. Yang pertama, menentukan tujuan usaha. 2. Menentukan target sasaran dasar pasar. 3. Membuat rencana terkait semua sektor usaha. 4. Mempersiapkan modal. Dan syarat-syarat mendirikan perseorangan. 1. Surat keterangan domisili usaha. 2. Surat izin tanpa usaha. 3.
tempat usaha. 3. Izin usaha dagang. 4. Surat izin mendirikan bangunan. Lanjut, franchisee. Prosedur mendirikan franchisee. 1. Melakukan registrasi melalui link OSS dan melakukan pengisian informasi. 2. Mendapatkan NIB. 3. Menertibkan STPW. 4. Melakukan pemenuhan perjanjian franchisee. Lanjut, syarat-syarat mendirikan franchisee. 1. Membuat surat tanda pendaftaran waralaba. 2. Memiliki standar operasional prosedur yang jelas. 3. Memiliki hak kekayaan intelektual terdaftar. 4. Dan mempersiapkan beberapa dokumen penting. Lanjut, kita beralih ke nomor 4, kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama, kelebihan PT. 1. Modal yang dikumpulkan lebih besar. 2. Kemudahan dalam peluasan usaha. 3. Tanggung jawab pemilik usaha terbatas. 4. Kelangsungan perusahaan terjamin. 5. Biaya yang dibutuhkan cukup besar. Dan kelemahan PT ialah 1. Biaya yang dibutuhkan cukup besar. 2. Pemegang saham terlalu mementingkan dividen. 3. Pengambilan keputusan lambat. 4. Peraturan yang meningkat. Lanjut ke CP. 1. Kelebihan CP. 1. Relatif lebih mudah dalam mencari tambahan modal dari anggota pasif. 2. Mudah dalam pencarian kredit. Dan kelemahannya ialah 1. Sekutu pasif tidak mengelola perusahaan dan hanya mempercayai modal kepada sekutu aktif. 2. Tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas. Lanjut, kelebihan firma. Firma memiliki kemampuan membentuk atau menambahkan modal perusahaan lebih besar. Hal ini karena pemilik firma lebih dari 1 orang dan patungan dari setiap anggotanya yang masuk menjadi ke dalam firma. Lanjut ke kelebihan firma. Tanggung jawab pemilik atas utang-utang perusahaan tidak terbatas. Dalam hal perusahaan menderita kebangkrutan, harta pemilik yang berada di luar perusahaan ikut dipertaruhkan sebagai jaminan. Lanjut, kelebihan yayasan. Yang pertama ialah membantu masyarakat sosial dengan tidak mencari keuntungan, dan kelemahannya terbatas dana yang diperlukan. Kita lanjut ke kelebihan perseorangan. Biaya yang dikeluarkan dalam hal manajemen cenderung rendah. Pemilik bisnis memiliki tugas sebagai karyawan bisnis itu sendiri, tidak memerlukan proses administrasi hukum yang rumit seperti notasi hukum dan lain-lain. Kelemahannya ialah 1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas. 2. Sumber modal yang terbatas. 3. Manajemen mudah terganggu. 4. Kelangsungan usaha kurang terjamin. Lanjut, koperasi. Kelebihan koperasi mengutamakan kepentingan anggota koperasi. Beberapa sebagai produsen dan konsumen dasar sakurela dan terbuka. Kelemahannya ialah rendahnya kesadaran berkooperasi pada anggota, memiliki daya saing yang lemah. Dan lanjut, franchisee. Kelebihannya yang pertama ialah sistem manajemen bisnis telah terbangun. 2. Produk sudah cukup dikenal masyarakat. 3. Manajemen finansial yang lebih mudah. 4. Kerjasama bisnis telah terbangun. 5. Dukungan dan keamanan yang lebih kuat. 6. Bisa mendapat untung lebih besar. 7. Kurang kendali. 8. Sangat terkait dengan supplier. Dan kelemahannya ialah 1. Bahan baku mengandalkan pemilik waralaba. 2. Inovasi terbatas. 3. Sistem bagi untung. 4. Reputasi bisnis sangat berpengaruh.
Lanjut yang terakhir, kelebihan BUMB. 1. Memiliki kekuatan hukum yang kuat. 2. Permodalan pasti dari pemerintah. 3. Mengutamakan pelayanan umum. Dan kelemahannya, 1. Organisasi kaku dan birokrasi. 2. Pengambilan keputusan lambat. 3. Atau yang terakhir, banyak yang rugi. Baiklah, kita lanjut ke saudara kita Rakes. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kawan kita Gunawan dengan nomor 5, jenis dan contoh. Jenisnya terbagi menjadi 8. Yang pertama PT, yang kedua CV, yang ketiga firma, yang keempat perseorangan, yang kelima yayasan, yang keenam koperasi, yang ketujuh BUMN, dan yang ke-8 franchise. Adapun jenis-jenis PT terbagi menjadi 6, yaitu diantaranya 1. Terbuka. Perusahaan jenis ini memiliki saham yang dapat dimiliki oleh masyarakat luas melalui pasar modal. 2. Tertutup. Sahamnya terbatas dan tertutup untuk pihak luar. 3. Kosong. Memiliki badan usaha, akta pendirian dan izin usaha, tapi sudah tidak melakukan kegiatan. 4. Asing. Terdapat pernyataan atau menggunakan modal asing sepenuhnya atau sebagian. 5. Domestik. Jenis PT yang sudah berdiri dan menjalankan operasional dan mengikuti seluruh aturan dalam negeri. 6. Perseorangan. Badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil yang diatur dalam Perpu. Contohnya di dalam PT ini seperti Mitra Adi Perkasa, PT Batik Keris, PT Gudang Garam, dan PT Jarum Kudus. Di contoh PT ini sama seperti badan usaha lainnya. Oke, baik, yang kedua dengan CP. Jenis-jenis CP. Di CP ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama CP bersaham. CP yang sahamnya tidak dapat dijual belikan. Oke, di sini saya akan melanjutkan di CP. Di sini adapun beberapa jenis CP terdapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama CP bersaham. CP yang sahamnya tidak dapat dijual belikan karena mudah menarik kembali modal dengan tujuan menghindari adanya modal beku. 2. CP murni. CP ini hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan pihak lain berperan sebagai komanditer. 3. CP campuran. CP campuran biasanya berasal dari firma sebagai bentuk. Oke, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh saudara Rakes, yaitu 6 struktur permodalan dan kontinuitas. Yang pertama PT. Permodalan PT terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dan terbagi atas sekumpulan saham. Modal dasar merupakan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perusahaan tersebut. Yang kedua, kontinuitas PT. Kontinuitas PT adalah daya tahan atau keberlangsungan hidup perusahaan, di mana perusahaan sebagai bentuk usaha yang mencari suatu keuntungan atau laba, baik yang bergerak di bidang perdagangan, produksi barang, atau bidang jasa, memiliki struktur organisasi, lokasi, dan karyawan bekerja bersama-sama. Yang kedua, CF. Permodalan CV bagai persekutuan komanditer atau CV untuk menjalankan kegiatan usahanya, yaitu dana intern dan ekstern. Selanjutnya, firma. Struktur permodalan firma. Modal firma terutama berasal dari setoran dari setiap orang yang terkait dalam kesepakatan firma. Besar kecilnya bagian modal setia anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Kontinuitas firma. Bentuk persekutuan
yang paling lumrah persekutuan umum. Di Indonesia bentuk usaha ini disebut dengan CV dan firma. Perseorangan. Struktur permodalan perseorangan. Dengan demikian dapat dijabarkan bahwa perorangan yang didirikan oleh satu orang dengan modal biaya ditanggung oleh kita sendiri. Kontinuitas perseorangan bertanggung jawab penuh dalam kelangsungan usahanya serta modal yang digunakan merupakan modal milik sendiri. Seluruh imbal hasil perusahaan perseorangan akan dimiliki sendiri oleh pemiliknya. Selanjutnya, yayasan. Permodalan yayasan, aset dan modal awal harus sebesar 10 juta. Yayasan yang dibentuk oleh orang asing, total aset dan modal awal harus mencapai 100 juta. Aset dan modal awal ini dapat berupa uang atau aset lain seperti properti dan peralatan yang